Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hari yang cerah begitu ya, Vena masih menemani Anda pemirsa untuk menghadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda. Ya, kami sudah siapkan banyak informasi, satu diantaranya yang akan kami hadirkan. Nanti kita akan mewawancarai dokter yang menjadi relawan di Gaza, bagaimana ceritanya kemudian menangani pasien dalam situasi perang dan juga dengan alat seadanya tentunya. Tapi sebelumnya pemirsa, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini ada seorang pedagang asongan yang mengamuk melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh Satpol PP dan akan dimasukkan ke dalam mobil patroli dalam razia Pemberlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di kawasan Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Dan beginilah keributan yang terjadi. Lagi dagang itu loh. Lagi dagang ini apa? Saya ini apa? Lagi dagang ini. Dagang saya. Saya abang saya ini. Beginilah keributan yang terjadi saat petugas Satpol PP menangkap seorang pedagang asongan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pedagang asongan tersebut mengamuk dan meronta-ronta ketika digiring akan dimasukkan ke dalam mobil patroli petugas Satpol PP. Dengan alasan dagangannya tertinggal, ia pun berteriak memaki-maki petugas Satpol PP sambil mengundang teman-temannya untuk membantu melepaskannya dari cengkraman tangan petugas Satpol PP. Keributan makin meluas dengan petugas Satpol PP setelah sejumlah pedagang mencoba membantu untuk melepaskannya. Guna menghindari bentrokan, akhirnya pedagang asongan tersebut dilepaskan. Tidak hanya pedagang asongan yang menjadi sasaran dalam razia PPKS ini, namun sejumlah Pak Ogoh yang sering melakukan parkir liar di setiap titik persimpangan belokan Jalan Keramat Raya dan Salemba kawasan Senen ini juga ditangkap. Walaupun harus diwarnai kejar-kejaran. Pemirsa, sepertinya Anda harus meningkatkan kewaspadaan Anda. Ini hati-hati karena begal payudara kembali beraksi. Para wanita di daerah Semarang dan juga Surabaya sedang resah pemirsa dengan adanya aksi bara begal payudara. Salah satu korban ini bahkan sempat terjatuh dan juga terseret oleh motor pelaku. Berkat rekaman kamera CCTV, Muhammad Alfarel Lazuardi, 22 tahun warga Semarang, Jawa Tengah, berhasil diringkus Satreskrim Polrestabes Semarang setelah melakukan aksi pelecehan terhadap wanita. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya di tempat cucian mobil di wilayah Ngalian, Semarang. Pelaku melakukan aksi begal payudara dengan menyasar siswi sekolah di dua lokasi yang berbeda. Pelaku melakukan aksinya usai pulang kerja. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku berhenti di samping korban dan berpura-pura menanyakan alamat, kemudian melakukan pelecehan terhadap korban. Salah satu korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha melawan. Di cucian mobil. Bagian di cucian mobil? Ya. Lalu saya melihat anak itu. Terus saya pura-pura tanya alamat. Lalu saya pegang payudaranya. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, pelaku begal payudara sengaja mengincar para siswi SMP. Sebelum melakukan aksinya, nampak pelaku mengintai korbannya saat bubaran pulang sekolah. Pelaku akhirnya dapat ditangkap berkat rekaman kamera CCTV. Menurut polisi, pelaku nekat melakukan begal payudara lantaran sudah 3 bulan tidak diberi nafkah batin oleh sang istri yang sedang hamil. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Didit Kordias dan Zainal Azhari, TV One, mengabarkan. Ya, dari Surabaya kita menuju ke Bangkalan pemirsa. Ini ada sejumlah warga yang menggerebek dan juga menghajar seorang pria yang masuk ke rumah wanita bersuami di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kasus ini diduga mengenai perselingkuhan dan viral di media sosial. Emosi warga ini tak bisa terbendung setelah mendapati seorang pria yang masuk ke rumah wanita bersuami di Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pria yang digerebek warga ini lalu menjadi bulan-bulanan masa saat berada di dalam rumah wanita berinisial AN. Tak hanya itu, pria itu diseret ke depan rumah wanita, lalu warga kembali memukulnya.
Meski pria berinisial NW ini mengaku bersalah, namun warga yang terlanjur kesal tetap menghajarnya. Sementara wanitanya panik dan berupaya mencegah emosi warga serta berusaha melindungi pria itu agar mereka berhenti untuk memukulnya. Video kasus dugaan perselingkuhan ini pun viral di media sosial. Warga melakukan penggerbekan di rumahnya seorang perempuan yang berinisial AN. Ya. Jadi seorang perempuan tersebut adalah inisial AN yang kebetulan juga orang tersebut adalah mempunyai suami sah yang bekerja di Jakarta. Amarah warga ini akhirnya berhasil diredam para tokoh masyarakat yang datang ke lokasi kejadian. Setelah melakukan interogasi kepada pasangan gelap ini, warga kemudian menghubungi pihak keluarga si pria dan kepala desanya untuk menuntaskan masalah ini, termasuk menghubungi dan memberitahukan suami AN yang diketahui sedang merantau di Jakarta. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Dimas Farik, Abdurrahim, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini seorang pria pengendara sepeda motor tewas di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Lintas Palembang Sekayu, dan membuat heboh warga sekitar. Diketahui korban bernama Ahmadi, warga desa Teluk Kijing, Musi, Banyu Asin. Diduga korban merupakan korban tabrak lari. Korban mengendarai sepeda motor dari arah Sekayu menuju Palembang dan mengalami luka di beberapa bagian tubuh hingga mengalami patah tulang. Aparat kepolisian unit Laka Lantas Polres Banyu Asin ini langsung mengevakuasi korban. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan kasus ini. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, banyaknya pengaduan masyarakat petugas membongkar dan juga membakar gubuk yang kemudian ini dijadikan tempat transaksi dan juga penyalahgunaan narkoba di Kanopan Timur, Kabupaten Labuan Batu Utara di Sumatera Utara. Petugas kepolisian dan perangkat kelurahan membongkar dan membakar gubuk yang dijadikan tempat transaksi pesta narkoba pada Rabu kemarin. Upaya ini dilakukan pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk memberantas peredaran narkoba di daerah tersebut. Penggerebekan yang dilakukan petugas dan perangkat kelurahan tersebut sudah tercium oleh para pelaku, sehingga petugas yang terjun langsung ke lokasi tidak mendapatkan seorang pun pelaku penyalahgunaan narkoba di sekitaran lokasi. Petugas hanya menemukan gubuk yang dijadikan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Hal ini diperkuat dengan banyaknya didapati alat isap dan plastik klip kosong tempat sabu yang berserakan di tanah. Ini baru-baru ini mendapatkan laporan bahwa di sini tempat terjadinya transaksi ataupun orang yang memakai narkoba dan digunakan untuk mereka menggunakan narkoba ataupun bertransaksi narkoba. Masyarakat dihimbau untuk memberikan informasi tentang aktivitas-aktivitas mencurigakan yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Satuan Reskrim Polres Lok Sumbawa gelar prarekonstruksi terduga pelaku pembunuhan terhadap istri dokter spesialis anak di tempat prakteknya di Lok Sumbawa, Aceh. Usai berhasil mengamankan WL, Satuan Reskrim Polres Lok Sumbawa langsung menggelar prarekonstruksi di lokasi pembunuhan yang juga tempat praktik suami korban di Jalan Merdeka, Desa Kutablang, Banda Sakti, Lok Sumbawa. Polisi belum memberikan keterangan secara rinci terkait penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Alasannya karena kasus ini masih dalam pendalaman. Sebelumnya korban LA ditemukan tewas di lantai 2 ruko yang digunakan sebagai tempat praktik suaminya. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, polisi menemukan indikasi kuat terjadi pembunuhan.
Selain para saksi, sejumlah barang bukti termasuk CCTV area ruko turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Beberapa saksi, kemudian nanti kita urai, sesuaikan di compare dengan CCTV yang kita amankan. Itu kegiatan apa di dalam tadi itu, Pak? Kita prarekon dulu, Bang. Tersangka itu ada, Pak? Dugaan pelaku sudah kita amankan. Siapa nih, Pak? 1 orang. Siapa nih? Isu yang berkembang luas terjadi perampokan di rumah Dr. Soekardi dan ada juga isu pencurian. Namun setelah diketahui, istri Dr. Soekardi, Laksimawati Anggraini, tewas diduga akibat penganiayaan. Dari Lok Semawe Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 2 rumah sakit swasta di Tegal, Jawa Tengah diduga melakukan tagihan fiktif layanan BPJS Kesehatan. Dan akibatnya BPJS Kesehatan Cabang Tegal memutus pelayanan BPJS terhadap 2 rumah sakit tersebut hingga nantinya pihak rumah sakit memiliki itikat baik untuk membalikan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. BPJS Kesehatan Cabang Tegal memutus kerjasama pelayanan BPJS Kesehatan dengan 2 rumah sakit swasta yang ada di Tegal, Jawa Tengah. Kedua rumah sakit yang diputus yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga yang berada di Selawi, Kabupaten Tegal yang sudah dilakukan sejak Senin lalu. Sementara, rumah sakit swasta lainnya yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga yang berada di Kota Tegal. Rencananya, pelayanan BPJS Kesehatan akan mulai dihentikan pada hari Kamis lusa. Dihentikannya pelayanan BPJS Kesehatan di kedua rumah sakit tersebut diduga karena 2 rumah sakit tersebut telah melakukan markup tagihan fiktif yang mencapai 4,8 miliar rupiah. Pengakhiran kerjasama tersebut di 2 rumah sakit tersebut karena kedua rumah sakit tersebut itu melanggar isi yang ada di dalam perjanjian kerjasama yang mengikat kita secara perdata hubungan saya dengan rumah sakit tersebut. Sementara, pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal saat diminta konfirmasi terkait dugaan tagihan fiktif BPJS Kesehatan menolak diwawancarai awak media. Dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan warga pemilik lahan dari perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ini ramai-ramai mendatangi areal kebun kelapa sawit PT ITA. Warga ini datang menuntut lahan miliknya seluas 298 hektar yang dibelinya selama 19 tahun lamanya. Hingga kini belum juga mendapatkan lahan tersebut. Lebih dari 200 warga pemilik kebun kelapa sawit beramai-ramai mendatangi areal perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT ITA Mogureben di Desa Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Warga yang akan menduduki lahan mereka langsung terhenti akibat jalan menuju kebun kelapa sawit mereka ditutup pintu besi oleh perusahaan serta dijaga ketat oleh pihak keamanan serta karyawan perusahaan. Ratusan warga dilarang masuk, bahkan awak media yang akan meliput juga dilarang masuk, bahkan diminta untuk menunjukkan surat tugas dari perusahaan. Pihak perusahaan sendiri menolak untuk dimintai keterangan oleh awak media. Sempat terjadi adu mulut antara pihak keamanan dan pihak warga. Sudah bertahun-tahun kami berusaha berupaya, tapi sampai hari ini Pak, usaha kami tidak pernah dikabulkan sama pihak PT ITA Mogureben. Makanya saya mohon kepada Bapak Presiden Jokowi agar kiranya hari ini bisa mendengarkan keluh kesah kami sebagai masyarakat kecil yang butuh bantuan dari Bapak Presiden. Kiranya Bapak Presiden bisa mengabulkan permohonan kami sebagai rakyat kecil yang hadir di sini. Semua ini menuntut hak kami yang sudah bertahun-tahun belum bisa kami nikmati. Warga mengaku telah membeli lahan di kawasan tersebut 19 tahun yang lalu. Namun hingga kini belum mereka dapatkan. Pada tahun 2005, luas lahan yang dibeli warga seluas 298 hektar. Sebelumnya, warga bersama kuasa hukumnya melakukan laporan ke pihak Pengadilan Negeri Sekayu menggugat pihak perusahaan PT ITA Mogureben
untuk segera mengembalikan lahan milik warga yang berada di lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengadakan safari politik ke Boyolali, Jawa Tengah dengan bermain bola, bergabung dengan kesebelasan Putra Mulyono. Ya, sementara itu lawannya adalah calon Bupati Boyolali Agus Irawan dengan kesebelasan Kejar Paket C. Sesampainya di Boyolali, Kaesang langsung disambut oleh calon Bupati Boyolali, Agus Irawan, dan langsung menuju ke lapangan untuk bermain bola. Kaesang mengenakan jersey berwarna putih dengan garis merah dengan tulisan Putra Mulyono dengan nomor punggung 15. Pertandingan tersebut berlangsung meriah. Namun baik Kaesang maupun Agus Irawan tidak bisa mencetak gol. Bahkan Kaesang yang mendapat tendangan bebas dari luar kotak penalti tidak dapat memanfaatkan bola dengan baik dan tendangannya melambung. Kedatangan Kaesang ke Boyolali merupakan salah satu safari politik Ketua Umum PSI dalam ajang Pilkada 2024. Jika ketua parpol lain datang ke daerah konstituen dengan menyapa rakyat, Kaesang punya cara yang berbeda, yaitu bermain bola. Kaos yang dikenakan pun turut mengundang perhatian publik. Lantas, bagaimana cara Kaesang sebagai ketua umum partai untuk memenangkan calon yang ia dukung? Ya, saya kira sama semua. Yang penting kita selalu sampaikan kepada calon kepala daerah yang di sini di mana ya. Itu Mas Agus ya, selalu canvassing door to door ke masyarakat, memperkenalkan diri supaya orang lebih banyak tahu Mas Agus itu siapa. Gitu aja. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai 3 orang tersangka kasus tindak asusila di sebuah panti asuhan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak asusila yang diduga terjadi pada anak-anak di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zen Dwi Nugroho mengatakan 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya ketua yayasan dan pengasuh. Penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu Saudara Sudirman selaku ketua yayasan, kemudian yang kedua adalah Saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melakukan pengecekan langsung ke Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Tangerang, Banten. Selain mengecek, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melakukan wawancara dengan warga setempat mengenai aktivitas panti dan keberadaannya. Gus Ipul menyatakan akan memindahkan anak-anak yang menjadi korban dari rumah perlindungan sosial milik Dinas Sosial Kota Tangerang di Kecamatan Neglasari ke balai atau sentra yang dimiliki Kementerian Sosial. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Sekda Kota Tangerang. Kita akan mencari yang terbaik untuk mereka. Salah satu di antaranya adalah nanti akan kita mungkin pindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki oleh Kemensos dengan sarana prasarana yang mencukupi. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu
persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar yang dikonsolidasi oleh RT RW. Jadi mendirikan seperti ini harus mendapat persetujuan. Hingga Selasa kemarin, Polres Metro Tangerang Kota menerima 7 laporan dari para korban pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Indah, Pinang, Tangerang Kota. 7 laporan itu diterima sejak 2 Juli 2024 dengan rincian 4 anak dan 3 dewasa. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas mengenai kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kepala Dinas DP3 AP2KB Tangerang, ada Pak Tihar Sofian. Selamat siang, Pak Tihar. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Tihar, kami pertama ingin minta respon dari Anda berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Panti Asuhan ini. Ini juga melibatkan ketua yayasan dan juga pengasuhnya. Seperti apa respon Anda? Baik, kami dari Dinas DP3 AP2KB Kota Tangerang dalam rangka kegiatan pelayanan perlindungan perempuan terhadap anak. Ini kami awalnya kegiatan ini kami menerima laporan dari masyarakat. Menerima laporan dari masyarakat, kemudian kami tindak lanjuti dengan asesmen. Ya, asesmennya si masyarakat tersebut. Nah, dari asesmen kita dengan ada psikolog. Nah, psikolog ini kami melakukan tindak lanjutnya kepada Polres Metro Tangerang selaku APH, begitu Mbak. Oke, Pak Tihar, ini kan kasusnya terjadi diduga sudah 20 tahun, sudah puluhan tahun, dan ada kurang lebih 40 anak yang menjadi korban, bahkan saat ini sudah menjadi dewasa. Apakah Anda merasa ada kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah mengenai hal ini? Kami dari pemerintah selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami menerima laporan-laporan atau keluhan masyarakat di unit pelayanan perlindungan anak dan perempuan khususnya. Nah, ini kegiatan ini baru ada kegiatan yang melaporkan dari si anak tersebut. Ada si yang melaporkan dari masyarakat. Dari laporan masyarakat itu kami melakukan tindak lanjut tadi yang sudah saya sampaikan, melakukan asesmen. Itu Mbak. Jadi sekali lagi pemerintah kota ini sudah melaksanakan kegiatan berjenjang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Oke, gitu, Mbak. Baik. Kita ingin tahu penanganan berikutnya begitu, apa yang akan dilakukan, Pak? Karena kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak tersebut rencananya akan dipindahkan. Ini perkembangannya seperti apa, Pak Tihar? Iya, sejauh ini sejak pertama dan hari ini Kamis, anak-anak yang ada di rumah perlindungan ini dalam kondisi sehat. Dan selanjutnya kami melakukan kembali cek kesehatannya dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, juga masalah sosialnya mereka. Ya, kami juga melakukan pendampingan dengan para psikolog. Kami melakukan pendampingan kepada psikolog terhadap si anak-anak tersebut. Nah, ini progresnya alhamdulillah anak-anak ini semua dalam kondisi sehat, ya. Kemudian apa yang menjadi penegakan hukum kami serahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum, dalam ini Polres Metro Tangerang Kota, Mbak. Oke, Pak Tihar, untuk keluhan yang dialami oleh korban ini seperti apa, Pak? Ya, keluhannya mungkin awalnya dari apa yang disampaikan oleh para si anak melalui asesmen psikolog. Ya, keluhannya mereka memang sedikit ada trauma, ya. Maka kami melakukan dengan psikologis trauma healing. Ya, dari trauma tadi kami lakukan ada psikologis trauma healing dengan para psikolog pendampingan setiap hari. Kemudian kami juga melakukan tadi cek kesehatan mereka terkait dengan kesehatan si tubuhnya si anak itu sendiri. Maka kami lakukan cek kesehatannya dengan para dokter dari Dinas Kesehatan. Dari sisi sosial, mereka juga dilakukan pengecekannya. Ya, tadi masalah kependudukan dan lain-lainnya. Ini sudah disampaikan kepada si anak bahwa sudah masuk ke dalam data kependudukan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Tihar, kita khawatir ternyata mungkin bisa saja ada
siswa lain ataupun santri lain yang ternyata menjadi korban begitu. Pendalaman seperti apa yang akan dilakukan dan untuk mengantisipasi hal ini bisa terjadi lagi, apa yang akan dilakukan Pak Tihar? Kami selalu berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Metro Tangerang Kota di unit PPA. Untuk pendalaman, sekali lagi pihak kepolisian sedang melakukan tracking, ya, pihak kepolisian sedang melakukan tracking kepada anak-anak yang sudah pernah ada di sana. Ini mungkin metodenya ada di pihak kepolisian ya Mbak. Selama ini kami selalu berkoordinasi terkait dengan progresnya tersebut. Dan kami kemarin juga sudah tanyakan itu, jadi masih dalam penyidikan oleh pihak kepolisian, begitu Mbak. Baik, Pak Tihar, tentunya kita berharap yang terbaik untuk para korban. Mudah-mudahan segera ada penanganan dan bisa kembali beraktivitas seperti normal begitu. Itu harapan kita semua. Terima kasih banyak Pak Tihar atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Selamat siang. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa. Ini setelah sejumlah kasus kekerasan pada anak di tempat penitipan anak ini kemudian terbongkar di berbagai wilayah, ternyata masih ada saja tempat penitipan anak yang menjadi ajang kekerasan oleh pengasuh maupun pemilik. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah tempat penitipan anak di wilayah Medan, Sumatera Utara. Berikut ini, pemirsa. Jadi bukti kuat penganiayaan balita usia 1 tahun 4 bulan. Di salah satu rekaman terlihat seorang pengasuh balita tersebut menyodokkan sendok ke mulut korban gara-gara korban tak mau makan. Di kesempatan lain hal sama terjadi. Pelaku bahkan memukulkan sendok ke wajah korban. Penganiayaan ini kembali terulang. Kali ini pelaku menyodokkan sendok sampai korban terjengkang hingga membuat anak-anak di sekitar korban terkejut dan ketakutan. Semua tindak penganiayaan ini terjadi di sebuah tempat penitipan anak Jalan Abadi Medan Sunggal, Kota Medan. Orang tua korban mengecek CCTV penitipan anak setelah melihat luka-luka di tubuh anaknya. Luka-luka tersebut berupa memar dan bekas cubitan di dada dan pipi korban. Orang tua korban pun tak terima atas perlakuan kejam pengasuh penitipan anak hingga melaporkannya ke unit PPA Polrestabes Medan. Kejadiannya awalnya itu dimulai dari tanggal 19 September. Itu adik saya ngirimkan CCTV yang pertama kali dilakukan sama pengasuhnya, tidak mau makan, dipaksa. Nah, di situ saya tidak ada ngelapor ke ownernya. Jadi saya tidak ada kontak-kontakan dengan ownernya. Dan kejadian lagi di tanggal 1 Oktober itu pengasuhnya memaksa makan lagi, sama sekalian dicubitin dan dijambak. Dan di situ saya langsung konfirmasi ownernya, saya telepon, saya tanya ini gimana kok pengasuhnya seperti ini. Cuman owner jawabnya, baik saya akan langsung datang ke daycare-nya dulu ya Kak, nanti kalau apa saya kabarin. Dan di situ ownernya juga nggak ada permintaan maaf atau gimana pun, di telepon nggak ada, cuman membilangkan nanti mau datang ke daycare-nya. Dan di tanggal 2 Oktober saya sudah melakukan pengaduan ke Polrestabes Medan di malam hari sih, di jam 8. Dan dari Polrestabes juga udah langsung cek TKP sama cek visumnya di Rumah Sakit Bayangkaranya. Hingga kini belum diketahui sudah seberapa jauh penyelidikan dilakukan polisi. Sementara lokasi penitipan anak tersebut sudah sepi saat jurnalis TV One menengoknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan.
Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan penganiayaan yang terjadi di tempat penitipan anak, saat ini kita akan menghubungi Nofri Afandi yang sudah berada di lokasi. Nofri, silakan laporan Anda. Ya, Nanti Alita dan juga pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan penitipan anak ataupun daycare Murni yang berada di Jalan Tanjung Rejo, maksud kami Sunggal, Komplek Al Abadi. Terlihat saat ini tidak ada aktivitas lagi di daycare ini ataupun sedang ditutup sementara. Tadi memang sempat ada sidak dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan KB Sumatera Utara untuk mengecek langsung lokasi daycare yang sempat viral ini, pemirsa, gara-gara adanya salah satu pengasuh yang diduga melakukan kekerasan terhadap seorang anak yang sedang dititipkan. Diketahui tadi dari hasil sidak ataupun kunjungan dilakukan oleh Dinas PPA dan KB Sumatera Utara, dikatakan bahwa seharusnya pemilik daycare ini lebih selektif dalam memilih pengasuh ataupun dalam menerima karyawan yang bekerja di penitipan anak miliknya. Dan memang dikatakan bahwa pihak pemilik yang tadi mendampingi pihak Dinas PPA Sumatera Utara menyatakan bahwa ini disarankan oleh pihak penyelidik dari unit PPA Polrestabes Medan untuk ditutup sementara selama proses penyelidikan. Ia mengaku bahwa sempat mengurus izin untuk daycare yang ia miliki ini, namun sempat terkendala beberapa administrasi, begitu sehingga sejak beroperasi selama kurang lebih 2 tahun lebih, begitu sejak tahun 2022, memang daycare ini hingga saat ini tidak memiliki izin. Dikatakan bahwa daycare ini bisa menerima penitipan baik itu harian maupun bulanan, di mana untuk harian ini dipasok tarif Rp70.000 per harinya dan untuk bulanannya Rp1,2 juta. Dan memang diakui tidak ada kualifikasi khusus dalam mereka menerima pengasuh. Tentunya ini sangat berbahaya, pemirsa, dikarenakan dalam mengasuh anak ini tentu dibutuhkan orang-orang yang profesional dan sudah memiliki sertifikat. Dikatakan bahwa sang anak ini yang dititipkan sudah berada di penitipan ini ataupun dititipkan di penitipan Murni daycare ini selama 2 bulan, dan ini merupakan bukan kasus pertama yang mereka alami, di mana pada 19 September lalu adik dari ibu korban sempat mengadukan kasus yang serupa dari video CCTV yang bisa diakses oleh pihak keluarga, dan mereka masih memaklumi. Dan ternyata kejadian kedua pada 1 Oktober ini kembali terulang dan diadukan kembali kepada sang ibu, dan mereka menunggu itikat baik permohonan maaf dari sang pengasuh, namun tidak juga kunjung tiba, sehingga mereka pun memutuskan untuk melaporkan pengasuh tersebut. Anak tersebut pun sempat dirawat begitu pada Minggu 6 Oktober kemarin karena mengalami demam tinggi dan trauma yang cukup berat begitu, dan pada Senin 7 Oktober mereka pun memutuskan untuk merawat anak tersebut sendiri ataupun pulang ke rumah. Kemarin ini pelaku sempat dijemput oleh personel polisi wanita dari unit PPA Polrestabes Medan sekitar sore hari dan diantarkan oleh sang suami ke lokasi Murni daycare ini, kemudian diminta keterangan dan dibawa langsung ke kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut dan menjalani pemeriksaan, di mana saat ini sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa, dan saat ini terduga pelaku pun masih terus diperiksa oleh pihak kepolisian dan belum ditetapkan sebagai tersangka hingga nanti benar-benar terbukti apakah memang kekerasan yang dilakukan ini terbukti dilakukan oleh pengasuh kepada anak tersebut. Diakui oleh ibu korban yang bernama Cici yang menceritakan bahwa menemukan sejumlah memar di tubuh anaknya dan bahkan ada sedikit luka begitu di langit-langit mulutnya. Terlihat di video yang viral, pemirsa, bahwa sang pengasuh sempat menyuapkan sang anak dengan cara yang cukup kasar begitu dengan menggunakan sendok besi, dan inilah yang menyebabkan pihak keluarga kesal dengan tingkah laku ataupun pola asuh yang dilakukan oleh sang pengasuh. Dan diketahui memang saat ini tidak ada garis kepolisian pasca pihak kepolisian mendatangi daycare ini, dan bahkan kami tidak melihat adanya plang tanda lokasi ini merupakan tempat penitipan anak. Bahkan Kepala Lingkungan 13 Tanjung Rejo yang menjaga di sekitar lokasi ini menyatakan bahwa pihak pemilik hanya menyampaikan izin ataupun memberitahu secara lisan bahwa mereka menyediakan tempat penitipan anak di Komplek Al Abadi Tanjung Rejo ini. Bahkan sampai saat ini pihak pemilik masih belum memiliki izin yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun lalu.
di mana di sini mereka bisa menerima penitipan anak 10 hingga 15 orang anak perharinya dan terus secara bergantian. Ketika pihak Dinas PPA Sumut datang, ini tentu pemilik pun juga turut mendampingi untuk melihat lokasi dan dikatakan bahwa memang ini kurang layak untuk dijadikan sebagai tempat penitipan anak dikarenakan halaman dari rumah ini juga tidak terlalu luas, pemirsa, hanya kecil semacam teras saja dengan ditutupi oleh kanopi, tidak ada tempat bermain ataupun halaman bermain di depan rumah ini sehingga disarankan untuk pemilik agar memperluas lokasi ataupun mencari lokasi yang layak dan mengurus izin penitipan anak ini. Demikian, Ana Tialita. Baik, terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi aksi kejahatan hipnotis yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini semakin meresahkan. Sesaat lagi informasinya. Inilah aksi pelaku hipnotis yang menyasar rumah warga di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Selasa kemarin. Kedatangan 4 pelaku yang 3 diantaranya merupakan perempuan terekam jelas kamera pengawas di depan rumah. Pelaku bahkan dengan tenang mengaku dari Dinas Kesehatan dan menawarkan terapi bagi lansia. Pemilik rumah yang tak menaruh curiga menuruti semua permintaan pelaku mulai dari berbaring hingga melepas gelang dan cincin emas 37 gram saat akan diterapi. Bahkan layaknya rumah sendiri, pelaku perempuan bergerak ke dapur hingga memasuki kamar. Pemilik baru menyadari cincin dan gelang emasnya hilang saat pelaku meminta korban berdiam diri dengan terapi air panas, kemudian pelaku pergi meninggalkan rumah. Bapak waktu itu tuh Bu, boleh bicara sebentar ngobrol? Boleh. Udah kayak gitu, jujur digendong. Saya petugas dari kesehatan Bu. Iya, apa sih mau itu terapi? Mau diterapi, mau ini disetrum, ini kan duduk kayak gitu ya Bu. Ya nanti kan nyetrum. Ya gelangnya dicopot Bu, gelang copot saya simpan di dalam, masuk di dalam situ. Tanpa sadar, ibu mau pakai cincin. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Pelaku mengambil emas seberat 37 gram dengan nilai 37 juta. Petugas mengamankan CCTV untuk penyelidikan lebih lanjut. Membujuk keluarga, terutama ibu, untuk mencoba diterapi dengan menggunakan alat. Ya. Jadi satu pelaku perempuan dengan satu pelaku laki-laki. Jadi yang laki-laki itu menerapi bapaknya dan satu orang ibu menerapi ibunya dengan menggunakan alat. Nah, sebelum memberikan terapi dengan menggunakan alat tersebut, dari salah satu pelaku itu bilang bahwa itu tolong cincin dengan gelangnya disimpan karena nanti akan setrum, sehingga ibu itu nurut. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang wajahnya terekam jelas oleh kamera pengawas. Petugas pun meminta masyarakat agar lebih berhati-hati saat menerima tamu tidak dikenal, meski mengaku dari instansi pemerintahan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Bapak waktu itu Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui kronologis kejadian dan juga perkembangan terbaru, kami ajak Anda bergabung bersama dengan AKP Wawan Hermawan selaku Kapolsek Gebang. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Bu. Pak Wawan, kami ingin tahu perkembangan terbaru dari pihak kepolisian untuk menelusuri komplotan dari para penghipnotis ini. Seperti apa sejauh ini, Pak Wawan? Baik, Bu. Setelah kita menerima laporan, selanjutnya kita melakukan penyelidikan dan olah TKP bersama Inapis Polresta Cirebon. Dan alhamdulillah, insya Allah untuk para pelaku yang sudah kami data, 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan sudah dikantongi. Mudah-mudahan lebih cepat kami ungkap sesegera mungkin. Demikian, Ibu. Oke. Pak Wawan, berarti pelakunya masih buron ya, Pak? Sementara pelaku betul masih buron, Bu, karena memang tidak ada yang mengetahui pada saat pelaku datang ke sana apakah menggunakan kendaraan ataupun menggunakan kendaraan umum ataupun diantar oleh kendaraan yang lain. Karena pada saat itu ketika korban ada di dalam rumah,
karena terbujuk oleh para pelaku, jadi merendam kaki setelah dilakukan terapi, dan pada saat direndam terapi 15 menit, mereka, para pelaku itu keluar dari rumah para korban. Demikian, Bu. Oke, ini kan setelah menerima laporan ya Pak, tapi sebelumnya apakah ada kasus serupa yang memang kerap dilakukan oleh para komplotan penghipnotis ini? Sementara kami baru menerima satu laporan ini yang hipnotis ya, terkait informasi-informasi di wilayah Jateng juga pernah terjadi kejadian seperti ini. Namun demikian untuk di wilayah kami baru kali ini terjadi perbuatan hipnotis tersebut. Oke, Pak Wawan, untuk modusnya sendiri komplotan ini seperti apa Pak pengakuan dari para korban? Jadi mereka datang ke rumah korban, 1 orang laki-laki, 3 orang perempuan, dan mengaku dari dinas kesehatan dengan menunjukkan surat. Dan itu mereka lakukan bahwa atas dasar dari atasan untuk melakukan terapi dengan tidak memungut biaya, bahasanya dengan tidak memungut biaya. Nah, pada saat itu mereka masuk ke dalam rumah dan menghimbau kepada korban, yaitu atas nama Ibu Ropani, menghimbau pada saat dilakukan terapi untuk dilepas cincin serta gelangnya sehingga si korban mengikuti anjuran daripada para pelaku. Nah, pada saat dilepas kemudian disimpan itu perhiasannya, yaitu berupa gelang kurang lebih 25 gram dan cincin 3 buah 12,5 gram, kurang lebih 37 gram. Itu disimpan, diamankan di dalam kamar, dan untuk cincin disimpan di samping daripada korban pada saat terapi itu. Nah, pada saat dilakukan terapi, bahkan dari pihak pelaku sampai merebuskan air sendiri, Bu. Merebuskan air sendiri untuk merendam, setelahnya diterapi, merendam kaki daripada korban. Nah, sehingga pada saat direndam kaki korban, para pelaku itu beraksi untuk mengambil barang. Salah satunya mengambil barang yang ada di kamar dan di cincin yang ada di mejanya. Jadi perhatian si korban itu terhadap kaki yang sedang direndam sesuai dengan bujukan daripada pelaku. Demikian, Bu. Oke, baik. Tapi kami ingin tahu juga Pak, kondisi dari korban saat ini seperti apa selain kerugian material yang tadi disampaikan, ada gelang emas dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi, adakah luka-luka fisik yang dialami oleh korban? Kalau luka-luka fisik tidak ada, kebetulan untuk korban baik-baik saja, Bu. Dari segi kesehatan, kita lihat dari luar, ya dia hanya mungkin menyesal karena merasa pengalihan perhatiannya itu dialihkan, difokuskan kepada terapi, nah, sehingga lupa terhadap perhiasan-perhiasan yang sudah diamankannya, sehingga mengalami kerugian seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Wawan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga pelakunya ini lekas tertangkap dan tidak ada lagi ya komplotan yang meresahkan seperti ini. Selamat siang Pak Wawan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, salah satunya menghadirkan informasi. Ini ada seorang dokter spesialis bedah plastik asal Indonesia yang kemudian menjadi dokter relawan di Gaza, Palestina bersama dengan Mercy. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Jika sebelumnya kita sudah memperkenalkan Dr. Endri Nadia yang merupakan relawan di Gaza Utara, di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina. Pemirsa, kita sapa lagi. Selamat siang Dr. Endrina. Siang, apa kabar? Dokter, sehat Alhamdulillah. Dr. Endrina, posisi saat ini sedang berada di mana dok? Saat ini kebetulan sedang di kota Madinah, ada yang diurus dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Insya Allah akhir minggu sudah tiba di Jakarta. Baik, dokter mungkin bisa cerita dok, kita ingin tahu apa yang sebetulnya menjadi alasan dari dokter Endrina kemudian memutuskan untuk menjadi relawan begitu menangani banyak masyarakat ataupun warga Palestina di sana selama kurang lebih 2 bulan. Ya, sebelumnya memang sejak lama saya ingin sekali ya melihat bahwa di Palestina itu sering terjadi kekerasan terutama pada anak-anak. Jadi keinginan itu sudah lama ada dan kebetulan saat perang
mulai tahun lalu itu kita melihat sendiri bagaimana penderitaan anak-anak di sana, dan kebetulan juga ada sempat melihat kabar bahwa ada dokter bedah plastik yang juga syahid di sana beberapa saat sesudah dimulainya perang. Jadi saat itu keinginan itu timbul semakin kuat. Dan ternyata doa saya ya diijabah Allah ya, bahwa saya ingin ke sana membaktikan ilmu saya, diri saya untuk kepentingan saudara di sana gitu ya. Jadi pada satu waktu dari Mercy mengontak saya lewat Instagram, dan saya mengikuti proses rekrutmen, seleksi dan interview, dan alhamdulillah diberi kesempatan selama 2 bulan untuk bekerja di sana. Oke, Dokter Endrina, kami ingin tahu kisah yang mungkin memilukan yang Anda hadapi di sana, korban-korban perang Gaza yang harus Anda hadapi, harus Anda sembuhkan sebagai dokter bedah plastik, itu seperti apa? Ya, jadi kebetulan kami kan di bedah plastik, dan memang banyak juga berurusan dengan anak-anak dengan kelainan kongenital ya. Jadi apalagi dulu saya mempelajari kraniofacial, yang memang kebanyakan pasiennya anak. Dan saat melihat anak-anak di sana, yang paling memilukan ya itu tadi, melihat mereka cacat. Kadang-kadang cacatnya ya seringnya sangat parah ya, bukan kadang-kadang ya, lihat tangan yang sudah hancur tulangnya, harusnya diamputasi, tapi kita berusaha menyelamatkan limbs. Jadi di sana tuh kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, jadi bukan hanya save lives, tapi kita juga save limbs, karena penting sekali itu menjadi pola pikir semua relawan yang ke sana gitu. Jangan cepat-cepat diamputasi, karena ini akan menentukan mereka jangka panjangnya. Sementara mereka harus bisa kita rekonstruksi dengan baik, karena sedih sekali gitu melihat anak dengan tidak ada kedua kaki, tidak ada tangan gitu ya. Sementara orang tua juga kebanyakan mereka tinggal sebatang kara gitu. Jadi hidup dari belas kasihan orang-orang sekitar atau keluarga besarnya gitu. Jadi itu yang sangat memilukan gitu, melihat anak-anak harus mendapat segitu banyak cobaan yang semuanya hilang gitu ya. Orang tua hilang, rumah hilang, masa kecilnya pun ya bukan lari-lari bermain, tapi lari-lari dari menghindari tembakan dan pengeboman gitu. Itu yang membuat kami semua di sana tuh tergerak hatinya, juga sedih ya melihat nasib anak-anak di Gaza. Oke, baik. Tapi Dokter Endrina, ini kalau kami melihat berdasarkan video-video yang dokumentasi dari Dokter Endrina, ini banyak anak-anak juga yang dalam situasi menegangkan, situasi perang begitu, mereka masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Kami ingin tahu juga bagaimana sebetulnya kondisi psikologis dari anak-anak di sana. Apakah mereka juga ada pendampingan yang membuat mereka bisa tetap menemukan semangat baru? Ya, jadi sebenarnya kalau di sana sendiri dari secara medis ya, dari secara medis itu hanya satu dokter psikiatri. Tapi menurut saya sesudah mempelajari hidup di sana bersama orang sana ya selama 2 bulan, saya melihat rahasia mereka itu adalah rasa solidaritas yang begitu besar gitu antara mereka ya, dan juga memang keimanan ya, dari satu sisi itu memang itu yang luar biasa yang kita dapati gitu ya. Jadi pasien-pasien yang kita harus obati antara sadar dan tidak sadar itu, kenapa mereka begitu kuat gitu ya. Semua kondisi setiap bangun operasi, alhamdulillah. Nggak punya mata hilang satu, alhamdulillah gitu. Beda gitu dengan kalau kita dapati pasien-pasien di tempat lain misalnya ya, tentu dengan begitu cepat terpuruk ya. Dan kalau di sana tuh mungkin sedihnya sesaat, tapi saat pasien sedih itu baik tetangga di pasien itu mereka langsung berkumpul menguatkan itu, ingat bahwa ini dunia ini hanya sementara gitu ya. Walaupun anak-anak gitu ya, memang mereka sudah disiapkan gitu dari kecilnya bahwa di sini tuh hanya sementara gitu. Jadi kalau mereka kehilangan kaki, mereka berpendapat kakinya itu sudah duluan ke surga gitu ya. Jadi Masya Allah. Dan memang salah satu yang sangat menakjubkan kami, baik teman dokter anestesi, dokter Laras itu sering bekerja bersama kami gitu ya. Kadang-kadang pasien itu antara sadar dan tidak sadar tuh, yang mereka kalau di tempat lain, kalau saya bekerja juga banyak menggunakan obat-obat anestesi ya. Jadi tahu gitu, seringnya pasien meracau yang tidak yang inkoheren gitu ya, kadang-kadang hal-hal yang tidak ya meracau lah. Kalau di sana orang nggak sadar yang diracau apa Mbak? Yang diracau tuh lantunan ayat Quran gitu ya. Jadi kita bilang kalau ini pelajaran buat kami semua gitu ya, kenapa mereka begitu kuat gitu di sana, karena sudah dalam ruhnya, dalam jiwanya, dalam hatinya gitu. Saat tidak sadar pun
di alam bawah sadar tuh itu sudah tertanam gitu. Jadi saat mereka tidak sadar, mereka melanturkannya doa-doa dan ayat-ayat suci gitu ya. Itu yang kami pelajari kenapa mereka begitu kuat. Juga solidaritas. Jadi kalau saat terjadi mass casualty itu yang datang memang banyak sekali gitu. Dan kami menerima itu gitu ya, karena memang itu salah satu kekuatan mereka gitu ya, berkumpul bersama meringankan penderitaan orang-orang yang sedang dicoba ya, artinya ada yang cacat, ada yang harus menjalani tindakan operasi yang begitu besar gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi pelajaran juga bagi kami semua di sana. Oke, Dokter Endrina, informasi yang kami dapatkan bahkan ini untuk melakukan operasi ataupun bedah hanya menggunakan senter saja ya. Sebenarnya bagaimana kondisi rumah sakit di sana, Dok? Iya, jadi saat kami tiba rumah sakit itu baru beroperasi kembali mungkin 2-3 bulan sesudah mereka berusaha membangun ya. Jadi rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh Mercy Indonesia itu menjadi salah satu rumah sakit yang dirusak gitu ya. Memang tidak separah Ashifa Hospital yang merupakan rumah sakit rujukan di Gaza Utara ya, tapi rumah sakit kita cukup parah, lantai 3, lantai 4 terbakar habis, mesin CT scan pun dihancurkan ya, jadi memang kondisinya parah. Solar panel juga, jadi sumber-sumber energi itu tidak ada sama sekali untuk rumah sakit. Jadi kalau dilihat di video kan memang awal kita di sana tuh sangat bergantung dengan solar yang harus dikirimkan dari Gaza Selatan, dan itu tidak semudah itu gitu karena harus melalui izin dari occupiers ya, dari Israel gitu, untuk kita bisa melintas dari selatan ke utara yang ada checkpointnya di situ. Jadi itu tergantung itu. Jadi sering solarnya sudah mau habis gitu. Kalau sudah mau habis ya gitu mati lampu. Jadi terpaksa kita harus bekerja dengan kondisi seperti itu. Jadi banyak kalau kita bisa lakukan dengan tindakan bius yang tanpa memerlukan mesin, kita lakukan dengan spinal anesthesia atau lokal dengan obat-obatan yang tadi. Jadi tidak perlu mesin yang pasien diambil alih mesin yang membutuhkan listrik gitu ya. Jadi salah satu kita menyesuaikan cara kerja kita di sana juga ya, terpaksa ya, kalau sudah mulai operasi mati lampu ya operasi harus jalan terus ya. Tapi biasanya disitulah kekuatan di sana. Jadi solidaritas dan kerjasamanya sangat baik ya. Jadi dokter-dokter, para relawan tuh koas-koas ya. Jadi masih mahasiswa kedokteran, mereka di sana tuh datang membaktikan diri mereka, datang tanpa dibayar, datang untuk membantu saudara-saudara mereka yang sedang menderita akibat perang gitu. Jadi mereka datang dan langsung dengan kamera-kamera lampu-lampu handphone itu membantu untuk supaya kita tetap berjalan operasinya. Oke, Dokter Endrina, sebagai orang yang sudah menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, tentu apa yang saat ini paling dibutuhkan di sana? Obat-obatan, alat-alat apa yang sekiranya masih sangat dibutuhkan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina saat ini? Iya, jadi alhamdulillah sampai saat ini kami kontak karena sudah bekerja bersama selama 2 bulan ya, dan itu kerja itu tanpa kenal waktu. Kadang-kadang pagi ketemu pagi lagi gitu ya, jadi tidur hanya 2 jam 3 jam kami saat terjadi pembomannya. Jadi ikatan batinnya tuh sangat kuat ya. Jadi sampai sekarang pun masih sering tuh mereka mengirimkan kondisi di sana. Yang sangat menyedihkan justru saat kita keluar dari Gaza. Kami sudah keluar dari Gaza Utara, nah di situ mulai terjadi pemboman lagi, dan sekarang ini saat ini terus terang Gaza Utara itu saat ini mengalami hal yang paling sulit gitu. Mereka rumah sakit semua dievakuasi, termasuk Rumah Sakit Indonesia, juga beberapa rumah sakit. Kemarin baru dapat kabar salah satu perawat di Poli itu beralih ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Gaza Utara saat itu diserang rumah sakitnya dan 15 syahid gitu, dan mungkin itu sudah ada di berita-berita di Instagram. Nah, yang menyedihkan itu, jadi saat kami pulang itu seperti udah habis mereka, jadi didatangi oleh pemboman itu bukan hanya dari udara saja, menggunakan drone, menggunakan F-16, F-38 yang paling baru ya, juga dari laut dan dari tank juga saat ini, dan pasukan Israel sudah masuk ke Gaza Utara, dan itu katanya mereka saat ini semua yang bergerak itu ditembak gitu. Jadi praktis tidak bisa kemana-mana, dan pasien ada beberapa yang memerlukan evakuasi saat ini tidak bisa menjalani evakuasi karena ya tadi rumah sakit dikepung.
Jadi yang menyedihkan itu ya, salah satu barusan dapat kabar tadi pagi juga salah satu supir ambulans yang biasa mengantar kami, mengantar tim kami kemana-mana gitu ya, itu barusan syahid gitu. Jadi karena sudah saat ini yang membutuhkan apa? Saat ini dunia diam gitu dengan kondisi di sana, kita tahu sedang pembantaian besar-besaran, tapi tidak ada berita satupun di channel-channel news yang besar ya. Dan jadi tugas kami adalah memberitakan ini gitu supaya ini loh saat ini terjadi dan lebih buruk, yang terburuk hampir mendekati kejadian di awal waktu. Itu yang disampaikan mereka. Dan saat ini juga para dokter itu semuanya harus apa ya, menjaga keselamatan dirinya karena dokter tinggal sedikit di sana. Seperti diketahui report dari menteri kementerian di sana bahwa hampir 1.000 tenaga medis itu sudah hilang, sudah terbunuh dan sudah apa ya, sebagian ditangkap gitu ya. Jadi memang kondisinya sangat sulit. Jadi yang kita bisa lakukan saat ini tentu kita menyiarkan bahwa saat ini terjadi kekejaman, kezaliman yang luar biasa yang sedang dihadapi saudara-saudara kita di sana. Kedua tentu donasi, karena di saat ini membutuhkan semua. Supply yang kita rencanakan untuk 6 bulan itu saya habiskan dalam hampir habis kondisinya dalam 1,5 bulan. Saking begitu banyaknya operasi yang harus kita lakukan. Jadi tentu bahan-bahan obatan dan kebetulan tadi barusan dapat kabar bahan makanan karena sudah mulai dikepung. Gaza Utara prinsipnya mereka makanan itu sangat sulit. Kami pun mengalami itu di hampir 1 bulan terakhir kami ya makan dengan seadanya karena suplai makanan kami sempat dihentikan, tidak bisa masuk ke utara gitu ya. Jadi ya makan dengan seadanya. Jadi merasakan bagaimana mereka yang sudah mereka rasakan selama 1 tahun ini. Obat-obatan tentu perlu. Juga yang terakhir adalah doa bersama ya, bahwa kita itu yang bisa kita sampaikan gitu. Saat dunia diam, kita bersuaralah, membantulah saudara-saudara kita dengan apa yang kita bisa bantu dan dengan doa juga. Oke, itu pesan ya dari Dr. Andrea sebagai saksi mata genosida di Gaza. Terima kasih sudah bercerita, berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentu juga kami doakan untuk keselamatan warga Gaza dan untuk relawan Indonesia yang berada di Gaza. Selamat siang, Assalamualaikum. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sejumlah anak penyandang tunarungu ini belajar mengaji di Masjid Al-Azom, Tangerang, Banten dengan menggunakan bahasa isyarat. Mereka belajar mengaji dengan menggunakan mushaf Al-Quran isyarat agar mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Setiap hari Selasa dan juga Kamis, puluhan anak-anak penyandang tunarungu ini semangat sekali untuk belajar mengaji dengan menggunakan bahasa isyarat. Dengan metode khusus diharapkan anak-anak ini kelak akan bisa membaca Al-Quran. Kegiatan ini diadakan Asosiasi Tuli Muslim Indonesia dari sekolah khusus di Kota Tangerang. Anak-anak ini terlihat begitu konsisten belajar mengaji sejak Oktober 2023. Kegiatan yang diselenggarakan gratis ini diikuti oleh sekitar 40 anak. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP melawan KPU RI terkait dengan keabsahan Gibran Rakabuming warga sebagai cawapres pemilu 2024. Sesuai dengan agenda persidangan di perkara 133 antara penggugatnya itu Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto dari PDIP melawan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini itu adalah
pembacaan putusan secara elektronik melalui e-com. Oke. Namun setelah kami dari juru bicara mendapatkan informasi dan koordinasi dari majelis hakimnya, dan setelah kami membaca e-code hari ini jam 1, disebutkan bahwa ini saya langsung baca catatannya ya. Catatan dari majelis hakim yang menangani persidangan hari ini. Diberitahukan kepada penggugat PDIP, tergugat KPU, dan tergugat 2 intervensi kepada pihak intervensi bahwa hari ini seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH.MH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang e-code juga. Oke. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi e-code. Jadi saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusannya. Kira-kira seperti itu. Dan diagendakan kembali di tanggal 24 Oktober, hari Kamis. Iya, ada catatan khusus nggak Pak dari majelis hakim terkait penundaan ini kan setelah pelantikan gitu? Majelis ini tidak terikat dengan agenda apapun di luar persidangan. Ini murni persoalan kemanusiaan saja, bahwa ketua majelisnya sakit. Jadi kemarin pun saya belum tidak ketemu, dari kemarin saya tidak ketemu memang Pak Joko ini. Jadi kami tadi baru dapat konfirmasi kalau Pak Joko Setiono ketua majelisnya ini memang sakit. Jadi tidak bisa digantikan ya? Tidak bisa. Kalau ketua majelis hakim yang berhalangan itu tidak bisa. Kalau hakim anggota masih memungkinkan. Jadi kalau posisi menurut hukum acara, kalau posisi ketua majelisnya berhalangan, apakah itu sakit atau sedang dinas luar, itu putusan ditunda. Seperti itu. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Salah satunya ini akan menghadirkan laporan langsung dari rekan Zinka Neila yang berada di Masjid Al-Azom untuk melaporkan situasi di sana. Sesaat lagi. Assalamualaikum pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang. Saat ini saya berada di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang, Banten, di mana di masjid ini dilaksanakan program yang unik dan menyentuh hati pemirsa. Ialah kelas belajar mengaji Al-Quran Isyarat bagi anak-anak disabilitas tunarungu. Dan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu orang tua murid yang juga merupakan penggagas program belajar Al-Quran Isyarat ini. Sudah bersama saya di sini Ibu Nina. Ya, pemirsa, ini bersama saya Ibu Nina. Assalamualaikum Ibu Nina. Salam, iya. Bu Nina, boleh dong Bu diceritakan bagaimana awal mulainya bisa mendirikan program belajar Al-Quran Isyarat ini, Bu? Sebenarnya ini sudah ada sebelumnya di masjid sebelumnya di kota juga. Cuman di sana kan kita sempat berhenti, di stuck di situ, dan kita mencari tempat yang bisa menampung anak-anak lagi untuk mengaji, dan kita menghubungi ustadznya langsung apakah dia masih bersedia mengajar anak-anak kami untuk mengaji. Ternyata bersedia. Kami diminta untuk mencari tempat yang bisa tempat
mengaji anak-anak. Kebetulan kami mencoba di Al-Azom ini, ternyata pihak yayasannya sendiri mengizinkan. Alhamdulillah sekali mereka mau memberi tempat yang alhamdulillah bisa menampung anak-anak di sini untuk mengaji. Itu aja sih. Oke, lalu bagaimana sih Bu pertama kalinya penyebaran informasi ke orang tua murid disabilitas tunarungu yang ingin ikut kelas belajar mengaji Al-Quran Isyarat ini, Bu? Untuk penyebaran ini terus terang kalau saya melalui sosmed dan orang tua dari anak-anak ini sendiri dari sekolah. Kebetulan di sini ada 3 sekolah yang ikut bergabung dari SKH Kota Tangerang, dari Tangsel, SKH Tangsel, dan dari YKDW baru 3 sekolah. Dan kita di sini ada 40 anak dan ya maaf kita tidak bisa menerima begitu banyak anak karena kita terbatas waktu, terbatas pengajar pengajar karena di sini kita cuma ada ustadznya ada 2. Kita berharap nanti perhatian dari pemerintahnya juga, dari pemerintah provinsi, dari kota, agar bisa memberikan fasilitas yang lebih dan memperhatikan anak-anak ini berikut untuk ustadz-ustadz kami lah gitu. Karena di sini kan kami juga mau dibilang gratis, enggak, cuman kan kita kan memikirkan transportnya sendiri untuk si ustadz gitu loh. Berarti ada kendalanya, ada keterbatasan ya Bu ya, dari dana dan juga tempat ya tentunya. Kalau tempat alhamdulillah kita cukup ya di sini ya. Kita sekarang ini untuk dananya itu kita hanya mengadakan infak karena kita memikirkan ustadznya sendiri yang memang bukan dari Kota Tangerang, kebetulan dari Jakarta gitu. Baik. Untuk proses belajar mengajar ini seperti apa Bu? Ini salah satu muridnya ya Bu ya? Iya. Namanya siapa Bu? Meisha, adik Meisha. Adik Meisha perasaannya gimana Bu saat belajar mengaji Al-Quran Isyarat di sini? Meisha, bagaimana perasaan kamu ngaji? Ngaji. Senang katanya. Dia senang ngaji di sini. Kenapa senang? Kenapa kamu senang ngaji di sini? Belajar di sini. Oh, bagus, bisa baca isyarat katanya gitu. Untuk mengaji isyarat bisa. Adik Meisha ini sebelum di sini apakah udah pernah belajar mengaji Al-Quran Isyarat juga di tempat lain, Bu? Kita kebetulan kloter pertama ya. Oh, kloter pertama. Di masjid sebelumnya. Kita bareng dan kebetulan di situ udah di stop. Kita ajak lagi apakah masih mau mengaji anak-anak ini bersama orang tuanya, ternyata mereka mau. Kita hubungi lagi para ustadznya. Ustadz juga kebetulan mau, ya kita cari tempat. Berarti ini sudah kurang lebih setahun ya Bu ya dilaksanakan program ini? Udah setahun lebih ya. Setahun lebih ya. Apakah memang sampai ada anak-anak yang sudah mahir sekali belajar atau membaca Al-Quran Isyarat ya Bu? Alhamdulillah yang udah Al-Quran ini ada 3 apa 4 anak gitu loh yang udah sampai Al-Quran Isyarat. Oh, udah sampai Al-Quran Isyarat. Selebihnya udah Iqra 5 ke atas. Ada yang udah sampai tamat Al-Quran ya Bu? Belum. Kalau itu belum. Karena anak ini kan baru ya. Dan nggak gampang untuk belajar itu gitu loh. Harapan kedepannya seperti apa sih Bu? Harapan saya untuk anak-anak ini bisa lebih mandiri lagi, lebih pintar lagi. Karena terus terang kalau saya pribadi untuk orang tua untuk mengajar sendiri kurang ya. Saya lebih senang memberikan ini ke ahlinya aja. Ya sekalian minta perhatiannya dari pihak pemerintah provinsi dan kota gitu. Ada media sosialnya Bu, mungkin pemirsa nih di luar sana yang ingin juga anak-anaknya belajar mengaji Al-Quran Isyarat bagi orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas tunarungu juga. Kebetulan kalau sosmed saya itu Nina Irvina, di Facebooknya juga sama. Itu bisa ya Bu menghubungi langsung ke sana ya? Bisa, di Japri aja. Terima kasih Ibu Nina atas informasinya. Saya mau berbincang-bincang lagi nih dengan Ustadznya, Ustadz Rama ya Bu ya? Iya, Ustadz Rama. Oke, terima kasih Ibu. Baik, pemirsa, saat ini saya akan berbincang lagi dengan salah satu pengajarnya. Bersama saya di sini sudah ada Ustadz Rama ditemani dengan Ibu Yanti yang juga adalah salah satu penggagas program Al-Quran Isyarat ini. Halo Ibu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, mungkin melalui Ibu Yanti ya. Ustadz boleh diceritakan bagaimana kegiatan belajar mengajar Al-Quran Isyarat di sini Bu? Kita di sini sistem dari ini sistem pengajaran di sini Al-Quran Isyarat
belajar bahasa isyarat di Al-Quran itu dengan cara harokat. Jadi selama ini sudah ada isyarat Al-Quran itu, tetapi tidak pakai harokat. Jadi kalau di Arab itu hanya huruf aja. Dan itu sistemnya juga kitabah. Sistemnya kitabah gitu. Jadi yang dibaca atau yang diisyaratkan anak-anak itu huruf per huruf. Oh, huruf per huruf. Iya. Apakah kemudian menggunakan mushaf Al-Quran khusus? Mushaf kursus? Departemen Agama melalui LPMQ-nya itu sudah membuat Al-Quran isyarat. Sudah ada 2 kitab ya. Jadi dipisah. Jadi saat kitab pertama itu juz 1 sampai dengan 15, lalu ada yang selanjutnya kitab kedua 15 sampai 30. Oke. Gitu. Apakah Pak Ustadz Rama salah satu yang membuat atau mengartikan Al-Quran tersebut, Bu? Ustadz sebagai tim di LPMQ. Bantu. Oke, Ustadz Rama ini bergabung bersama guru-guru lain yang untuk khusus tuli untuk menyusun Al-Quran isyarat ini. Lalu beliau membantu juga dalam mensosialisasi karena kebetulan beliau ini adalah ketua dari MTTI, jadi Majelis Taklim Tuli Indonesia. Jadi melalui dengan posisi beliau inilah mensosialisasikan Al-Quran isyarat. Oke, ada kendala yang dihadapi Pak Ustadz Rama selama ini seperti apa, Bu? Kendala, hambatan. Kendalanya saat ini guru masih sedikit. Oke. Gitu. Jadi beliau hanya beberapa orang dari majelis taklim yang bisa terjun langsung ke masyarakat atau teman-teman tuli ini untuk mengajarkan Al-Quran isyarat. Jadi guru yang masih terbatas. Salah duanya ini adalah Pak Ustadz Rama sama Pak Ustadz Afrizal. Afrizal. Oh, jadi di program di masjid ini cuma ada 2 aja, Bu, saat ini? Saat ini untuk yang di Tangerang ya, Mbak. Jadi hanya beliau yang bersedia ke Tangerang karena mereka kebetulan rumahnya jauh-jauh. Oke. Gitu. Harapannya ke depannya Pak Ustadz seperti apa, Bu? Harapan ke depan. Anak-anak tuli menjadi lebih cerdas hingga setara dengan anak-anak dengar. Oke, gitu. Itu harapan beliau. Terima kasih Pak Ustadz Bu Yanti atas informasi berbincang-bincangnya hari ini. Oke, saya pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan pengurus dan juga penggagas program Al-Quran Isyarat di Masjid Al-Azom, Kota Tangerang, Banten ini. Sementara demikian saya kembalikan ke studio Vera dan Ana. Baik, terima kasih banyak Zinka Nila atas laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten. Dan pemirsa, informasi dari Zinka Nila tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Vena Gintan. Dan saya Ana Tealita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa.